Baik, Bapak Ibu, untuk memulai kegiatan pada sosialisasi, yaitu penulisan soal di aplikasi, ini akan saya share dulu formatnya, nggih. Nah, untuk formatnya seperti ini, teman bisa lihat di Word, akan saya share screen dulu. Ini merupakan tampilannya, ini saya ambil punyanya Bu Aziza kemarin yang sudah saya perbaiki. Jadi untuk atasnya itu ada nama mapel. Terus yang kedua kelas atau jurusan, yang ketiga guru pengampu. Nah, setelah itu silahkan diisi nomor soal dan jawaban. Jadi untuk kolomnya terdiri dari tiga kolom, satu, dua, tiga. Ada kolom satu itu nomor, kolom dua itu untuk jawaban, ini ya. Yang kolom tiga itu untuk uraian jawaban. Jadi misalnya A, terus sampingnya itu jawabannya atau detailnya. Contoh ya, yaitu di kolom pertama itu sampingnya soal. Ya, jangan lupa ini di Margesel ya. Nanti sudah saya share, sudah jadi seperti ini. Tinggal Bapak Ibu tinggal ngopi aja, dimasukkan di tabel seperti ini. Nah, terus pastikan Bapak Ibu kalau jenengan pakai rumus, ya misalnya pakai rumus matematika seperti ini, guys. Contohnya sebentar. Misalnya uraikan, ya, tentukan tentukan nilai dari persamaan. Nah, misalnya gini kan. A, contohnya, nah ini A, misalnya A kuadrat, ya, ditambah C, ditambah C kuadrat. Nah, terus kita misalnya memasukkan rumus di sini ya, di equation ini, ya misalnya kayak gini. Nah, kalau rumusnya seperti ini, saya isi dulu jadinya. Nah, kayak gini, ini nggak bisa Bapak Ibu. Jadi jenengan harus melakukan pengambilan gambar atau di sniping tool. Nah, contoh kayak gini ya. Jadi kalau klik saja ini di menu Windows dari sniping tool. Nah, kita open, terus di new, di blok, nah terus di copy sini. Nah, setelah itu tempelkan di sini. Ketik Ctrl V. Nah, seperti ini. Kalau seperti ini, otomatis nanti ketika dimasukkan di sistem itu tetap terbaca. Terus yang paling penting, penulisan soal jangan sampai lepas dari kolom atau dari garis, jangan lepas. Kalau dia lepas dari garis, otomatis tidak bisa dibaca. Intinya format yang saya kirim nanti ini ya, itu harus dikerjakan sesuai dan tidak boleh melebihi garis. Kalau misalnya ngaco gimana Pak? Nggak apa-apa. Nah, ntar bawahnya kayak gini. Itu nggak apa-apa. Jangan sampai di sini. Nah, jangan. Nanti tidak terbaca. Oke, jadi sudah sesuai yang saya kirim. Kalau misalnya pengerjaannya sesuai, itu nanti tidak ada error. Intinya ini kolom pertama itu nomor, kolom kedua ABC, kolom ketiga itu detail. A-nya apa, B-nya apa, kayak gitu. Nah, sekarang kita akan ke kunci jawabannya. Kalau seperti ini salah. Karena apa? Karena kita nggak butuh kayak gini. Kita hapus saja ini. Kita delete. Ini juga delete ya. Jadi cukup seperti ini. Jadi tidak ada kolom yang terbuang. Jadi semuanya penuh. Jadi ada tiga kolom ya. Kolom A, B, C. Terus ada sekitar 51 baris. Nah ini 51 baris. Jadi untuk judulnya cukup di sini aja ya. Di filenya aja. Nanti akan otomatis saya akan menyesuaikan ya template-nya. Jadi untuk jawabannya tidak usah membuat baris di atasnya atau kolom di sampingnya ya. Cukup kayak gini aja. Jadi paling atas itu judulnya, nomor, kunci, skor. Nah, seperti itu. Nah, nanti silakan diteliti lagi.
untuk penulisan kunci jawaban. Soalnya kemarin ada yang kayak gini, masih ada sisa kolom di atasnya. Itu nggak bisa. Apalagi gini. Nah, itu nggak bisa. Jadi harus benar-benar mepet ngepres seperti ini. Nah, seperti itu. Jadi untuk efisiensi waktu juga ya, ketika panjenengan itu menulis surat menulis formatnya sesuai template, baik itu dari soal maupun jawaban, maka otomatis ketika masuk di sistem itu akan mudah dibaca, seret kayak gitu. Dan kuncinya ketika anak mengerjakan itu yang dilihat pertama adalah soal. Kalau anak itu memahami soal ya, jadi anak itu tidak ada pertanyaan. Kemarin kebanyakan error itu muncul pas rumus matematika. Maka dari itu lebih baik di sniping tool. Ditulis dulu diketik, baru di sniping tool ditempel di soalnya tersebut. Oke, baik, terima kasih ya penjelasan dari saya. Sekian dan selamat mengerjakan soal-soal untuk PSAJ akhir semester kelas 12. Terima kasih.